Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para wargi semua sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, juga sahabat-sahabatku yang saat ini sedang berusaha untuk meraih kasih sayang Allah. Pertama-tama saya mohon maaf karena yang tadinya program ini akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan, dikarenakan beberapa hal, terutama keterbatasan dari saya pribadi, qadarullah, program ini hanya bisa tayang 1 minggu sekali. Insya Allah setiap hari Jumat pukul 17.30 menjelang berbuka. Ikhwatu iman rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu, 1 bulan mungkin ya sebelum Ramadan, kami mendapat berita duka, terutama keluarga besar animasi ya, SMK Bakti Nusantara 666. Salah satu dari keluarga kami, keluarga dari komunitas animasi SMK Bakti Nusantara 666 telah berpulang. Artinya ini menambah keluarga kami yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Beberapa bulan sebelumnya saudari kami Dewi, lalu bulan kemarin saudara kita, saudara Randy dipanggil oleh Allah duluan. Semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama sebelum Ramadan, mertua ya, orang tua dari rekan kami juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir terjadi di keluarga saya sendiri hari Senin 3 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 Maret 2025. Paman kami ya, paman dari istri juga dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Rum ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah. Lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ikhwatu iman sekalian, Quran surat Rum ayat 54 ini menceritakan proses kehidupan manusia, di mana pada awalnya Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, begitu lahir, seorang manusia tidak mempunyai daya upaya
kecuali hanya menangis. Mau apa-apa menangis. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, maka Allah jadikan manusia itu kuat. Artinya manusia bisa mulai melihat, bisa mulai berbicara, bisa mulai berdiri, berlari, sampai pada suatu saat manusia itu Allah jadikan lemah kembali dan beruban. Nah ini uban mulai nih, saya udah mulai beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Ikhwatul iman sekalian, setelah itu maka datanglah kematian. Ini proses idealnya ya. Proses idealnya manusia itu lahir, tumbuh, kemudian remaja, dewasa, tua, kemudian lemah, renta, mati. Kondisi idealnya gitu ya. Tapi kematian itu adalah sebuah misteri. Kematian itu adalah sebuah hal yang pasti yang manusia tidak akan tahu kapan itu terjadi. Kita tidak tahu kita akan mati dalam keadaan bagaimana, dalam usia berapa. Karena banyak kasus justru yang meninggal itu adalah bayi. Jadi tanpa melewati proses yang disebutkan dalam Quran surat Rum ayat 54. Nah, ikhwatul iman sekalian, dari beberapa peristiwa yang mungkin sudah kita lihat dari apa yang terjadi di sekitar kita, kematian itu adalah suatu yang pasti, suatu yang lazim terjadi. Maka dari itu kematian itu tidak bisa kita hindari. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Jadi kita tidak perlu merasakan takut yang berlebih selama kita itu berada di dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Orang yang merasakan takut atau takut akan kematian itu bisa jadi orang itu memang sedang berada di luar jalan kebaikan dan kebenaran. Mengenai hal kematian, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Artinya kalau kita sedang bingung, sedang resah, maka kematian itu akan menjadi penasihat bagi kita, akan menjadi pengingat bagi kita agar supaya kita tidak menuju jalan keburukan dan kebatilan. Imam Syafi'i rahimahullah juga memberikan nasihat mengenai kematian. Tidak sepantasnya seorang mukmin lalai dari mengingat mati dan menyiapkan diri untuk menyambutnya. Ini Imam Syafi'i justru memberi nasihat agar kita menyiapkan diri untuk mati dan menyambutnya. Apa yang harus kita persiapkan yaitu adalah amal. Dengan apa kita menyambut? Dengan amal. Karena ketika kita sudah mati nanti, yang akan menolong kita adalah amal. Amal kita. Dan tentunya yang pasti kasih sayang Allah, ridho Allah, itu yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan setelah kematian. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah,
dalam kesempatan kali ini saya berpesan bagi semuanya, selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongan kita, maka pintu taubat, pintu maaf, pintu ampunan, dan pintu penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas terbuka. Maka dari itu, yang sedang mendengarkan tayangan ini, saya mengajak semuanya, bagi yang masih terbiasa maksiat, kurangi sedikit-sedikit sehingga nanti bisa meninggalkan kegiatan maksiatnya. Yang sudah bosan dengan maksiatnya, segera tinggalkan. Ketika kita punya niat baik atau ketika terlintas dalam pikiran kita akan berbuat baik atau menuju kebaikan, maka segeralah lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau niat baik ditunda-tunda, itu nanti ujung-ujungnya kebanyakan tidak terlaksana. Kemudian Imam Syafi'i juga memberi nasihat yang lain tentang akhirat ya, dan dunia ya. Imam Syafi'i berkata, jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Ya, jadi silahkan dunia itu genggam, tapi jangan dibawa ke hati. Yang dibawa ke hati itu adalah akhirat. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, itu kematian sudah ada di pelupuk mata. Artinya manusia itu tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan utama, karena dunia ini hanyalah sementara. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada di dalam jalan kebaikan dan kebenaran, jalan Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau kita tersesat atau melenceng dari jalan Allah dan Rasul-Nya, itu akan sulit kembali. Walaupun masih ada kemungkinan untuk kembali, tapi akan sangat sulit. Terutama jika hati kita, pikiran kita sudah tertutup, maka akan sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatu iman semuanya, mari kita sama-sama menuju kepada jalan Allah dan Rasul-Nya, jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di kehidupan setelah mati. Persiapkan diri kita, amal kita untuk kematian nanti, dan mari kita sambut nanti kematian itu dengan keimanan dan ketakwaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di episode ketiga ini. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan, di dalam keridhaan, dan di dalam jalan kebenaran, yaitu jalan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya pribadi sebagai hamba. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.